Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Pelajaran Agama Islam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi hadis. Namun sebelum kalian menonton video ini sampai selesai, kami akan mengingatkan untuk like, share, dan subscribe serta selalu mengaktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak tertinggal dari info-info terupdate dari channel Pelajaran Agama Islam. Hadis. Secara bahasa, hadis artinya baru atau tidak lama, ucapan atau pembicaraan ataupun cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Adapun yang dimaksud dengan perkataan Nabi atau perkataan Rasul adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, bidang akhlak, bidang akidah, maupun pendidikan dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan Nabi adalah penjelasan-penjelasan praktis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap peraturan-peraturan syarak yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain sebagainya. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelas tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Kemudian apa yang dimaksud dengan takrir? Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Adapun sifat, keadaan, dan himmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meliputi yang pertama, sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani ataupun moral ataupun akhlak beliau. Yang kedua, silsilah atau nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. Yang ketiga adalah himmah atau keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa, atau kepada para sahabatnya dan berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita akan berpuasa pada hari ke-9, tanggal 9. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah fungsi hadis. Apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran? Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang mujmal. Yang ketiga,
menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, dan yang keempat adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran meliputi 4 fungsi pokok, yaitu yang pertama, menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis mengulang perintah ataupun larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah tersebut yang ada di dalam Al-Quran, seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Adapun hadis sebagai penjelas dari ayat tersebut diantaranya adalah Qala akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam faqal sallallahu alaihi wasallam syahra ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Sahabat bertanya kepada Rasul, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, puasa bulan Ramadan kecuali jika engkau berpuasa sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang global atau mujmal. Banyak ayat, baik itu perintah maupun larangan Al-Quran, yang sifatnya masih umum atau mujmal, belum terinci. Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya, sehingga perintah yang ada belum bisa dilaksanakan. Misalnya, perintah melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan sholat ini diperintahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan di beberapa surat dan ayat yang lain. Namun tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat. Nah, tata cara pelaksanaan sholat tersebut secara lengkap diajarkan dan dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hukum yang ada adalah merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Misalnya, haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki, dan lain sebagainya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhinabin minas sibai fa akluhu haram. Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah
membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum. Seluruh manusia atau seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat ataupun sakit, sedang bepergian maupun sedang di rumah dan lain sebagainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan atau mengkhususkannya. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh orang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Berdasar ayat tersebut, sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang muslim balik, berakal, dan mukim tanpa kecuali. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan dianggap kelompok yang mengingkari agama. Lalu, adakah kekhususan atau pengecualian bagi orang tertentu sehingga diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat? Jawabnya, ada. Di dalam hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang berbunyi, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'ah. Abdun mamlukun, aw imra'atun, aw sabiyyun, aw maridun. Salat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang. Hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Hal demikian itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyampaikan dan memberikan penjelasan Al-Quran kepada umat manusia agar mudah dipahami dan merenungkan isi kandungannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran surat An-Nahl ayat 44. Selanjutnya, apa fungsi Al-Quran dan hadis di dalam Islam? Fungsi Al-Quran dan hadis di dalam Islam adalah yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya yang pernah diturunkan, baik itu Zabur, Taurat ataupun Injil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya ditujukan hanya pada umat tertentu pada zaman tertentu, berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh semua atau untuk manusia apapun sampai akhir zaman. Yang kedua, fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam adalah sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Yang ketiga,
hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran, dan fungsi keempat adalah hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.